Alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi bacaan kita terhadap kitab Syarah Sittatu Mawadi' Minas Sirah untuk menyelesaikan praktek baca dan terjemah kitab Gundul di program tahun sebelumnya. Kita lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala wa a'zamu min dhalika wa akbaru tasrihihim bi anna al-bawadi laysa ma'hum min al-islami sya'ratun walakin yaquluna la ilaha illallah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahum masih ada? Terpilih ya, saya. istilahnya. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan yang lebih besar dari itu dan sebesar-besarnya penjelasan mereka adalah orang-orang Badui tidak memiliki bagian dari Islam sedikit pun, meskipun sehelai rambut. Akan tetapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, al-bawadi hum jam'un badiyatin. Tidak di tanwin. Hum jam'u badiyatin. Wa humul a'rabur ruhalu. Yaqulu haula'id dullalu. Al-bawadi ma ma'ahum minal islami sya'ratun la yusalluna wa la yasumuna wa la ya'rufuna al-islam lakin ma damu yaquluna la ilaha illallah fa hadza yakfihim. Ini subhat ya. Subhat. Itu orang Arab pedalaman katanya. Kan hanya mengetahui la ilaha illallah. Bersamaan dengan itu mereka sudah apa? Islam. Nah, artinya mereka mau mendukung pemahaman mereka, pendapat mereka bahwa cukup mengucapkan la ilaha illallah itu sudah muslim, tidak kafir. Paham kan yang kemarin itu? Tidak lagi kafir. Artinya kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Masalah kita pergi ke kuburan itu kan tidak membatalkan keislaman katanya. Kita lihat terjemahannya. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, al-bawadi adalah jamak dari kata badiyah, yaitu orang Arab yang berpindah-pindah. Syekh berkata, orang-orang yang sesat itu menetapkan kata bawadi, yaitu orang Badui yang tidak memiliki bagian dari Islam sedikit pun, meskipun sehelai rambut. Mereka tidak sholat, tidak puasa, dan tidak mengetahui agama Islam. Akan tetapi selama mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ini akan mencukupi mereka. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa hum bihadhil lafzatil ahlul islami. Mereka dengan mengucapkannya saja mereka sudah menjadi ahlul Islam. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, faddullalu yaquluna yakfi annahum yaquluna la ilaha illallah fa mujarradun qawliha yadkhuluhum fil islami. Orang-orang yang menyesatkan itu berkata, cukup bagi mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hanya dengan mengucapkannya saja itu sudah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Yaquluna hadza wa hum mu'tarifuna annahum ma ma'ahum minal islami sya'ratun la yusalluna wa la yasumuna wa la ya'maluna syai'an minal a'malis salihah faqad hum yaquluna la ilaha illallah
ya subhanallah, la ilaha illallah laisat mujarradun kalimatan. Tidak ditanwin. Laisat mujarradu kalimatan. Mujarroda. Eh, Khobarnya laisa. Laisa mujarrad kalimatun. Lau kana hadha huwa islamu sara kullun nasi muslimin. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum qulu kalimatan tadinu lakum bihal arabu wa tuaddi lakum bihal ajam jizyah. Qalu khudh wa abika alfa kalimatin ma hiya. Berkata Syekh Shalal Fauzan, mereka mengucapkan ini padahal mereka mengakui bahwasanya orang-orang Badui tidak mengetahui tentang Islam sedikit pun. Mereka tidak sholat, tidak puasa dan tidak melakukan amalan soleh sedikit pun. Cukup bagi mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, maha suci Allah. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan saja. Seandainya ini adalah Islam, maka seluruh manusia adalah muslim. Iya. Untuk paham ini ya. Seandainya cukup mengucapkan la ilaha illallah berarti semua orang muslim. Berarti semua orang adalah apa? Muslim. Tapi masalahnya la ilaha illallah itu akan menjadikan seorang itu muslim bukan sekedar mengucapkan. Harus diyakini dan harus diamalkan keharusannya. Harus ada amalan dari keharusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berkata kepada mereka, ucapkanlah satu perkataan yang semua orang Arab akan tunduk kepada kalian dan orang Ajam akan membayar pajak kepada kalian. Mereka menjawab, ambil demi bapakmu 1000 perkataan pun kami akan ambil. Apa itu? Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, qala qulu la ilaha illallah. Qalu aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Nah, padahal tadi kan ketika Nabi mengatakan ucapkan satu kata yang orang Arab akan tunduk kepada kalian dan orang Ajam akan menunaikan pajak kepada kalian kalau tidak mau mengucapkannya. Mereka bilang silakan ambil, datangkan. Apa itu kata itu? Walaupun 1000 kalimat kami akan ucapkan. Paham maksudnya? Kami akan ucapkan karena dia mau sekali orang Arab semuanya tunduk, orang Ajam juga bayar apa? Pajak. Maka mereka katakan apa itu kata itu? Tapi ketika Nabi mengatakan ucapkan la ilaha illallah, langsung jawabannya ayat itu. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Maka mereka menjawab, apakah dia menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Arafu annahum law qalu la ilaha illallah taraku ibadatal asnami wa hum la yuriduna dhalik. Hum yahsabunaha kalimatan faqad ayya kalimatin. Falamma qala lahum qulu la ilaha illallah wa hum arabul fusaha'u ya'rifuna ma'na hadhil kalimah wa annaha talzamuhum bitarki ibadati asnamih. Qalu aj'al al-alihata ilahan wahidan. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syai'iril majnun. Mereka mengetahui bahwasanya seandainya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
Mereka akan meninggalkan peribadatan terhadap berhala dan mereka tidak mau hal yang demikian. Mereka menganggapnya satu kata saja, cukup satu kata. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Mereka adalah orang Arab yang fasih. Mereka mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini mengharuskan mereka meninggalkan peribadatan terhadap berhala. Mereka berkata, apakah dia menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan saja? Sesungguhnya mereka apabila diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Lalu mereka berkata, apakah kita harus meninggalkan sesembahan kita ini mengikuti penyair yang gila? Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, wa harramal islamu ma lahum wa damahum ma'a iqrarihim bi annahum tarakul islama kullahu. Islam mengharamkan dari harta dan darah, sedangkan mereka menginginkan atau meyakini bahwasanya orang-orang Badui telah meninggalkan Islam seluruhnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, yaqulu ulama ad-dullali harrama al-islamu dama'ahum wa malahum ya'nuna al-bawadi allati laysa 'indaha min al-islami sya'ratun li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum lakinnahum la yaji'una bi akhiril hadith illa bihaqqiha ay la budda minal amali lianna haqqaha al amalu. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ulama yang sesat itu berkata Islam mengharamkan darah serta harta mereka. Mereka memaksudkannya bahwa orang-orang Badui yang tidak ada Islam sedikit pun dari mereka akan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apabila mereka mengucapkannya, mereka telah menjaga dariku darah serta harta mereka. Akan tetapi mereka tidak memperhatikan dari akhir hadis illa bihaqqiha. Nah itu masalahnya. Mereka suka mengambil awal saja. Padahal di situ kan dikatakan asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kecuali dengan hak. Artinya kan ada hak di sana, boleh ditumpahkan darah. Ya kan? Disebutkan dalam hadis 3. Orang yang sudah menikah berzina, ya kan? Orang yang mengganti agamanya, murtad. Paham kan? Ini kan termasuk. Iya, yang disebutkan tapi mereka tidak baca itu akhirnya. Mereka cuma bilang, oh kalau la ilaha illallah diucapkan, sudah. Terjaga harta, terjaga nyawanya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya kalimat la ilaha illallah, yaitu harus disertai dengan amalan. Karena kalimat tauhid haknya adalah amal. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa ma'a ilmihim bi inkarihim ba'sa wastihzaihim
biman aqarra bihi. Padahal mereka mengetahui orang-orang Badui mereka mengingkari kebangkitan. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Serta mereka mengolok-olok terhadap orang-orang yang menetapkan hari kebangkitan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa yaquluna idza qala la ilaha illallah wa huwa yunkirul ba'sa yusiru musliman fa haula'i muslimuna ma dama annahum yaquluna la ilaha illallah walau ankarul ba'sa. Terus berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka berkata, apabila orang Badui berkata la ilaha illallah dan dia tidak mengingkari hari kebangkitan, dan dia tidak mengingkarinya, dan dia tidak mengingkari, tidak ada tidak. Dia tidak mengingkari, dan dia mengingkari hari kebangkitan. Artinya gini sih. Sekarang kan ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengingkari hari kebangkitan. Artinya walaupun dia mengingkari tetap muslim menurut mereka. Paham kan? Ya, ada paham? Artinya yang penting dia ucapkan la ilaha illallah, terserah rukun iman yang lain dia ingkari. Yang penting apa? La ilaha illallah menurut mereka apa? Muslim. Jauh ini tambah jauh lagi. Dia bilang apa? Dia tetap menjadi muslim. Maka mereka itu adalah seorang muslim yang selama mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun mengingkari hari kebangkitan. Na'udzubillah. Sampai sejauh itu. Terus? Ma hadza tanaqudu wal iyazu billah. Walladhi yaqulu hadza laisa minal awammi. Ini aneh. Dah. Yang mengucapkan tadi itu bukan dari orang awam, itu masalahnya. Kalau orang awam kan mungkin dimaafkan karena apa? Tidak ada ilmunya. Ini yang mengucapkan tadi itu ulama. Kontradiksi apa ini? Wal iyazu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Orang yang mengucapkan kalimat ini, ucapan ini bukan dari orang awam. Innahum ulama'u fil fikhi wan nahwi was sarfi. Hati-hati. Dia ulama dalam fikih, ulama dalam nahwu, ulama dalam sorof, tapi sesat. Iya. Lakin fil aqidati ma indahum wala habbata khardalin minal ilmi sahihi. Aqidatuhum aqidatul mutakallimin wala yadrusuna al-tauhida min kitabillahi wa min sunnati rasulil sallallahu alaihi wasallam wa innama yadrusuna qawaida mantik wa ilmal kalami wa iqaidi mutakallimin alladhina yaquluna yakfi annaka tukirru bi anna Allah wal khaliq ar-raziqu al-muhyi al-mumitu faqad hadha huwa tauhid indahum. Baik, sampai situ. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kontradiksi apa ini? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengucapkan ucapan ini bukan dari kalangan orang awam. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang berilmu, sebagai ulama ahlul fikih di bidang fikih dan ulama di bidang nahwu dan sorof. Akan tetapi dalam masalah akidah tidak sedikit pun mereka memiliki ilmu yang benar walaupun seberat biji gandum. Tidak ada ilmu walaupun sebesar khardal, biji yang paling kecil. Terus akidah mereka adalah akidah orang-orang ahlul kalam. Akidahnya akidah filsafat. Ini masalah. Akidahnya akidah apa? Filsafat.
Terus? Dan mereka tidak mempelajari tauhid dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah. Mereka langsung belajar fikih, belajar nahwu saja, belajar sorof saja. Tidak mempelajari apa? Tauhid dari kitab dan sunnah. Dan sesungguhnya mereka mempelajari akidah, kaidah-kaidah berdasarkan logika saja. Dan mereka mempelajari ilmu kalam dan mempelajari ilmu akidah ulama ahlul kalam yang mereka berkata cukup bagimu meyakini bahwa sesungguhnya Allah dialah yang maha pencipta, maha memberi rezeki, yang mematikan dan menghidupkan dan mematikan. Cukup ini adalah tauhid menurut mereka. Berarti ini kan tauhid yang kita ambil pelajari sebelumnya. Kalau begitu apa bedanya kita dengan siapa? Musyrikin di zaman Nabi. Musyrikin di zaman Nabi apa? Dia kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia akan bilang apa? Allah. Kan begitu kan? Sekarang dia takrir itu, hanya dia jelaskan. Oh kamu muslim kalau kamu mengakui Allah pencipta, Allah pengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Berarti muslim musyrikin semuanya. Abu Lahab, Abu Jahal, muslim. Abu Thalib juga muslim. Kenapa? Kan dia mengakui itu semua. Paham kan? Nah ini tentunya kesalahan dalam hal tersebut. Alhamdulillah masih panjang ini. InsyaAllah kita ambil mungkin 2 kali pertemuan lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah.